Halo Vipers, apa kabar? Semoga pada baik-baik aja ya. Sebelumnya kenalin, nama aku Nova dan di sini aku bakal nemenin kalian di sesi podcast kali ini. Nah, di sini aku mau ngobrol-ngobrol nih terkait dengan kehidupan organisasi pada mahasiswa. Kemudian benefit ikut organisasi, keluh kesah ikut organisasi, tips dalam berorganisasi, hingga stigma mahasiswa terkait dengan organisasi. Tapi tentu aja di sini aku nggak bakal sendirian nih, karena di sini aku udah kedatangan tamu yang spesial gitu ya. Karena beliau ini adalah salah satu mahasiswa paling aktif nih dalam berorganisasi. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita sapa narasumber kita yang keren ini. Kak Faris, silahkan. Halo Mas Nova, salam kenal. Halo Faris, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kamu lagi di mana nih sekarang? Oke, posisiku sekarang lagi di kosan sih, masih di Semarang. Masih di kosan, nggak ada kegiatan gitu? Nggak ada, saat ini? Nggak ada, lagi kosong sih. Oke, gitu. Kalau gitu, pertama-tama mungkin kamu boleh nih perkenal diri terlebih dahulu ke Vipers yang mendengarkan. Oke, halo Vipers, salam kenal. Nama aku Faris Haidar Yahya, bisa dipanggil Faris. Aku mahasiswa S1 jurusan Psikologi, angkatan tahun 2022, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Oke, salam kenal Faris. Ya, buat Vipers yang belum tahu ya, si Faris ini merupakan salah satu mahasiswa psikologi semester OTW 3 gitu ya? Ya, amin, OTW 3. Semester depan semester 3 gitu. Amin. Nah, tapi meskipun Kak Faris ini masih baru semester 2 ya saat ini, tapi beliau ini udah aktif banget nih berorganisasi. Sesuai banget sama topik kita kali ini yang bakal ngebahas terkait kehidupan organisasi mahasiswa. Nah, kalau boleh tahu nih, saat ini kamu tuh lagi ikut organisasi apa aja sih, Riz? Atau mungkin ada kepanitiaan juga yang kamu ikuti gitu? Oke, mungkin aku akan jelasin ya, agak mundur ke belakangnya. 1 tahun apa aja sih aku lakuin di terutama di kampus ya. Yang pertama mungkin pas lagi maba masuk ya. Pasti 3 bulan pertama masuk itu banyak-banyaknya ospek univ, ospek fakultas, ospek jurusan maupun ada ospek yang lainnya. Setelah dari situ ada satu organisasi atau suatu sekolah kaderisasi yang menurutku menarik sekali nih untuk bisa aku upgrade diri, aku menambah value di situ, aku menambah pengalaman, dan ternyata aku setelah stalk gitu ya IG-nya, ternyata oh iya benar juga ya, banyak aktivitas atau banyak kelas-kelas yang bakal aku dapetin di situ. Nah, organisasi yang pertama aku ikutin yaitu Sekolah Peradaban di bawah naungan BEM Fakultas Ilmu Pendidikan di UNES ini. Nah, singkat cerita aku diamanahkan menjadi ketua angkatan di Sekolah Peradaban itu sendiri. Nah, dari situ aku ngikutin berbagai kegiatan, berbagai kelas, dan puncaknya ada namanya KKN Mini. Nah, dari situ kita berkontribusi untuk masyarakat sekitar dan sebagainya. Nah, mungkin itu yang pertama. Dari Sekolah Peradaban itu aku kulik-kulik lagi ya, apa aja sih organisasi-organisasi di kampus. Nah, dari situ aku tertarik nih buat daftar BEM FIP, terutama di Departemen PSDM. Nah, singkat cerita, aku alhamdulillah lolos juga di BEM FIP di Departemen PSDM. Di situ aku juga mengembangkan skillku ya, kayak misalkan menjadi MC atau moderator ataupun ketua pelaksana dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, aku mengikuti organisasi FUMI. Kalau misalkan teman-teman tahu ya, FUMI itu kepanjangannya Forum Ukhuwah Mahasiswa Muslim Ilmu Pendidikan. Nah, ini namanya Rohis Fakultas atau namanya LDF, Lembaga Dakwah Fakultas. Nah, dari situ aku di staf kaderisasi. Jadi kita ya, kalau misalkan teman-teman mahasiswa muslim ya, itu kita diwadahi oleh namanya Rohis Fakultas. Kita bisa bertemu dengan teman-teman yang sefrekuensi, bisa berbagi ilmu dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari 3 organisasi itu ada satu lagi organisasi yang di dalam kampus ya. Ini mungkin sebutannya bukan LK namun UKM ya. Namanya Bulu Tangkis Psikologi. Sebenarnya UKM Bulu Tangkis Psikologi ini di bawah jurusan ya. Organisasi ini sebelum COVID itu berjalan dengan lancar, namun karena adanya COVID atau adanya wabah tersebut berhenti dan tidak ada reorganisasi lagi. Nah, dari aku dan teman-temanku itu mengusulkan kepada Hima jurusan psikologi, gimana kalau misalkan UKM ini kita jalankan lagi. Singkat cerita, ada namanya reorganisasi dan ketunjuklah aku menjadi ketua UKM Bulu Tangkis ini. Nah, dari 4 organisasi kampus itu ada 2 organisasi yang di luar kampus ya. Pertama namanya San Semarang.
Nah, saat sekarang ini namanya Senyum Anak Nusantara. Jadi kayak kita berkontribusi untuk teman-teman di panti, teman-teman di lingkungan atau di wilayah-wilayah yang mungkin kurang ya pendidikan. Nah, dari situ kita bisa mengajar dan sebagainya. Nah, dari setelahnya itu kita ada namanya aku ikut organisasi atau komunitas ya sebutannya, Simpul Negeri. Simpul Negeri sendiri adalah salah satu komunitas baru dan baru terciptakan di bulan lalu atau di bulan ini bahkan. Itu terciptakan karena ide kita bertiga, inisiatif kita bertiga, aku sendiri, temanku dari PLS, jurusan PLS di UNES, itu namanya Mbak Ayu. Mbak Ayu kalau misalkan dari podcastku bisa salam-salam. Dan satu lagi ada anak Undip namanya Yufian. Itu inisiatif kita bertiga untuk bisa meningkatkan komunitas sosial kita ya. Kayak misalkan kita mengajar ke panti-panti, kita mengajar ke teman-teman yang kurang pendidikannya dan sebagainya. Dari situ mungkin mohon doanya aja ya. Kalau misalkan penasaran teman-teman bisa cek aja Simpul Negeri di Instagramnya. Bisa cek, itu kita pertama Prokjanya akan di Purwokerto. Jadi kita di sana namanya Gerakan Simpul Mengajar. Nanti kita mengadakan di 2 panti. Pokoknya ikutin terus aja kalau misalkan penasaran di IG Simpul Negeri. Mungkin dari beberapa organisasi itu ya yang aku ikutin semenjak 1 tahun berkuliah di kampus UNES. Gitu sih Mas. Wow, banyak banget ya yang kamu ikutin ya. Bahkan tadi ada 5 ya yang kamu masih aktif saat ini gitu. Iya betul. Ada yang jadi ketua, bahkan ada yang baru merintis nih. Itu kan pasti berat banget ya buat melakukan itu gitu. Iya betul. Nah, ada nggak sih alasan tersendiri gitu kamu ikut beberapa organisasi tadi atau kepanitiaan yang kamu sedang ikuti itu? Oke, mungkin kalau alasan kan bisa dari perspektif masing-masing ya, atau pandangan masing-masing. Tidak semuanya individu dengan individu lain itu sama. Jadi mungkin alasan ini hanya diperuntukkan untuk aku pribadi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada punya pandangan lain, silahkan. Kalau misalkan aku sendiri ya, di kuliah ini tidak hanya semata-mata dengan kuliah atau tidak semata-mata meningkatkan akademik saja, namun perlu adanya bidang yang perlu ditingkatkan, yaitu organisasi atau komunikasi dengan sosial. Karena setelah kita kuliah ini ada namanya jenjang bekerja ya. Maksudnya buat teman-teman cowok pastinya ya, pasti akan menafkahi atau mencari pundi-pundi rupiah untuk keluarganya kan. Itu di kantor, katakan di kantor ya, itu si bosnya atau ketua pemilik perusahaan itu tidak semata-mata melihat IPK-nya saja, namun kita pasti bosnya itu melihat ya bagaimana sih komunikasi individu tersebut dalam bekerja sama dengan tim atau manajemen waktu. Nah dari situlah kita diasah kemampuan untuk bisa berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan waktu, berinteraksi dengan tim dan sebagainya. Dan disitulah kita diasah kemampuannya untuk bisa melewati apa saja yang kita lakukan. Kayak misalkan nih, kalau misalkan aku hanya sebatas lulus cepat dan IPK ku 4, namun saat interview bekerja itu kagok atau seperti tidak ada jawaban atau takut, merinding dan sebagainya. Nah disitulah kan mungkin bosnya mikir juga ini IPK-nya besar tapi dalam interview mungkin ada yang lebih baik. Nah dari situlah kalau menurutku pribadi, mungkin kalau teman-teman ada berbeda pandangan silahkan monggo. Tapi kalau misalnya menurutku pribadi, IPK mungkin tidak perlu 4 atau cum laude itu harus seringnya juga dengan adanya skill-skill organisasi atau skill komunikasi yang lebih baik. Dan mungkin juga alasannya karena di dalam kuliah ya, waktu kuliah, durasi kuliah dengan SMA itu berbeda. Contoh misalkan SMA kita dari Senin hingga Jumat atau bahkan Sabtu ya, itu full dari jam 7 hingga jam 3 sore atau jam 12 lah katakan minimal. Sedangkan kita di kuliah ini hanya misalkan 22 SKS ataupun 24 SKS. Katakan 1 SKS itu 50 menit, dikalikan 22 SKS itu 1100 menit. Dalam 5 hari kita hanya memakai 220 menit untuk berkuliah, atau bisa disebut 3,5 jam itu dalam sehari. Katakan kita berkuliah jam 8 hingga 3,5 jamnya hanya sampai jam 10 atau jam 11. Itu sisanya kita lakukan untuk apa? Akankah kita cuma berleha-leha ataupun dan sebagainya? Nah dari situ mungkin kekosongan itu kita kerjakan dengan organisasi, atau aku kerjakan dengan organisasi, aku lakukan dengan kepanitiaan lain sebagainya, ataupun yang lain sebagainya. Mungkin itu sih alasanku kenapa ikut organisasi. Gitu sih Mas.
Oke, jadi alasannya itu adalah untuk mengisi waktu luang ya dalam perkuliahan ini, karena memang perkuliahan kan emang ya bener Ya, nggak kayak SMA lebih gitu. singkat. Karena emang kuliah itu ya lebih singkat, dan juga kita udah jadi pribadi yang mandiri gitu kan, dan pasti kita harus bisa mengeksplor diri kita lebih jauh. Terlebih nanti ketika bekerja itu memang yang dilihat tidak hanya IPK. IPK kita saja gitu betul. kan secara akademik, tapi memang ada skill-skill tersendiri yang kita miliki. Iya, betul. Aku setuju sih sama alasan kamu ini gitu. Tadi kan kamu udah jelasin ya kan kalau kamu tuh lagi aktif banget berorganisasi gitu. Menurut kamu sendiri manfaatnya aktif berorganisasi pada mahasiswa tuh apa, Riz, menurut kamu? Oke, mungkin untuk benefitnya ya. Benefit organisasi kan mungkin banyak sekali ya. Motivator gitu, training yang menyebutkan apa sih benefit organisasi, atau kayak kating-kating banyak menyebutkan benefit. Itu sebenarnya balik lagi ke individu ya. Tapi kalau menurutku pribadi ya, poin pertama atau poin terpenting dari benefit organisasi adalah memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman. Kayak misalkan kita sebagai mahasiswa atau sebelum kuliah kan kita SMA ya. Mungkin SMA kita hanya sebatas belajar. Tidak ada kemampuan yang lain. Kayak misalkan kita tidak memberanikan diri untuk menjadi MC atau pemoderator. Contoh dari pribadiku sendiri, SMA aku mungkin aktif organisasi atau ikut berbagai organisasi, tapi tidak memberanikan diri untuk menjadi MC ataupun moderator. Aku kurang berani untuk berbicara depan umum. Nah, dari situlah aku ikut organisasi, ya alasannya itu untuk bisa memberanikan diri keluar dari zona nyaman. Kayak zona nyamanku hanya ikut belajar. Namun ternyata dipikir-pikir ternyata nggak hanya itu aja kok benefit organisasi. Mungkin yang kedua yaitu pastinya melatih kedisiplinan waktu ya. Karena kita berbeda dengan namanya kupu-kupu dan kura. Kupu-kupu kan kuliah pulang. Kalau misalkan kura-kura itu kuliah rapat. Artinya kalau kupu-kupu itu ya hanya sebatas akademis aja yang ditingkatkan. Kalau misalkan kura-kura itu kuliah rapat artinya setelah kuliah pasti ada rapat. Setelah kuliah ada rapat pulang malam. Nah, dari situlah kita dipaksa atau digenjot untuk bisa manajemen waktu dengan baik. Terus poin selanjutnya yaitu pastinya akan banyak menambah relasi atau teman ya. Kayak pastinya misalkan aku dari jurusan psikologi, aku ikut BEM yang tingkatnya fakultas itu dari berbagai jurusan. Nah, dari situ aku kenal dari jurusan PGSD, PLS, PG PAUD, TP, BK ataupun yang lain sebagainya. Itu bahkan baru di tingkat fakultas, belum lagi di tingkat univ ataupun lain sebagainya. Nah, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan kita aktif di organisasi jurusan ya. Mungkin kita kenal hanya di rombel. Namun kalau misalkan di organisasi jurusan, kita dipaksa untuk bisa aktif di berbagai rombel ataupun di cutting sekalipun. Nah, dari situ kita bisa mengasah atau bisa menambah teman kita, menambah relasi kita yang nantinya akan pastinya berdampak gitu. Dan yang selanjutnya yang pasti akan menambah value atau seperti pengalaman atau menambah kepercayaan diri gitu. Nah, dari situ kan pasti value kan pasti diperlukan ya untuk bekerja ataupun mendaftar beasiswa dan lain sebagainya. Pasti ini ada satu pautnya dengan beasiswa, pendaftaran kemana, MBKM dan lain sebagainya. Nah, itu juga pasti akan menaikkan value. Dan yang terakhir mungkin dapat berpengaruh dalam kebaikan. Yang aku garis bawahi ini adalah kebaikan dalam keseharian ya. Kayak misalkan kita sebagai staff atau ini mungkin sebelum rapat atau sebelum apa kita melihat sampah atau melihat teman kita membawa sampah sembarangan, kita secara tidak langsung bisa mengingatkan, ataupun jika sudah tidak bisa diingatkan, kita bisa mencontohkan yang baik. Seperti misalkan untuk saya pribadi ya, sebagai orang Islam bisa mengajak kebaikan untuk sholat, ataupun bisa mengajak kebaikan untuk sholat tepat waktu ataupun dan lain sebagainya. Nah, dari situ itu baru saja di staff ya, maksudnya staff di departemen. Belum lagi kalau misalkan kita punya jabatan lebih di kepala departemen ataupun kepala atau ketua BEM atau bahkan di presiden mahasiswa sekalipun, itu kita dapat berpengaruh dalam kebaikan. Misalkan kita mengadakan prokja yang baik untuk
yang lain untuk masyarakat sekitar dan lain sebagainya. Mungkin dari aku gitu sih Mas. Oke, ternyata banyak ya manfaatnya gitu. Seperti yang udah kamu jelasin tadi, kayak keluar dari zona nyaman, kemudian menambah relasi dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting menurutku dalam berorganisasi itu mengasah skill yang dimiliki gitu. Nah, menurut kamu, apakah organisasi itu benar-benar bisa gitu untuk meningkatkan skill yang dimiliki? Oke, mungkin kalau misalkan skill ya, itu aku mungkin akan bagi dari dua belah pihak ya. Kayak misalkan tergantung individu dan juga organisasinya. Yang pertama, jika individu itu bagus, baik, dan ingin mengupgrade diri, namun organisasinya tersebut itu tidak mendukungnya. Misalkan ketua BEM-nya itu ya hanya sebatas formalitas mengikuti organisasinya, atau organisasinya itu banyak yang korupsi dalam mengadakan event ataupun sebagainya. Nah, mungkin sebaliknya ya. Kalau misalkan organisasi itu udah bagus, udah baik, ketua BEM-nya itu baik, udah mendukung sepenuh hati, tapi dari individu tersebut itu tidak seperti tidak menginginkan upgrade diri, hanya menumpang lama. Dari situ tuh tidak ada ya keselinier. Jadi antar individu dan organisasinya itu menurutku harus linear. Nah, mungkin dari sini aku bedah menjadi dua ya. Pertama, individu. Nah, tadi kan udah aku singgung ya tentang mengupgrade individu ya. Nah, balik lagi, individu itu mau di-upgrade apa enggak? Yang pertama itu, individu harus berani untuk ambil peran. Contohnya, kayak tadi aku singgung di awal ya. Misalkan aku awalnya itu, misalkan aku masuk suatu organisasi ya. Itu kan orang-orang nggak tahu ya, orang-orang cutting ataupun orang lain sebagainya itu nggak tahu nih, aku basicnya di mana, aku passionnya di mana. Bisa di fotografi, bisa di sosial, bisa di MC, bisa di menyusun rancangan acara dan sebagainya. Nah, dari situ aku harus bisa berani buat ambil peran. Misalkan aku bilang ke cutting atau ketua pelaksananya, Kak, aku mau jadi MC, bisa nggak ya? Kalau bisa, aku mau dong, sama siapapun juga gak apa-apa. Jadi kayak memberanikan diri untuk berperan di suatu organisasi itu. Jadi misalkan MC, atau itu misalkan aku pribadi, misalkan dari teman-teman media, misalkan bilang ke ketua pelaksananya, Kak, kalau misalkan aku bagian videografernya, boleh nggak ya gitu. Pasti dari ketua pelaksana juga senang, oh ternyata ada yang menawarkan diri nih, kita nggak perlu oprek ataupun sebagainya, ternyata ada yang memberanikan diri untuk bisa mengupgrade, ningkatin skillnya yang ia miliki. Nah, mungkin yang pertama dari individu ya. Yang kedua, mungkin dari individu tersebut jangan sampai hanya menumpang lama. Kayak misalkan dia ikut suatu organisasi, hanya numpang nama di departemennya, itu justru malah menyusahkan departemen sendiri. Kayak misalkan ada departemennya itu mengadakan suatu event, dia hanya numpang nama, tapi orangnya berkaburan. Nah, itu kan yang perlu harus digarisbawahi ya. Itu individunya harus diperbaiki. Nah, tadi udah membahas tentang individu. Sekarang membahas tentang organisasi. Apakah organisasi itu baik atau enggak? Ya, harus dilihat secara matangnya. Misalkan nih, gimana caranya kita lihat organisasi itu baik atau enggak, bisa dilihat dari riwayat aktivitas atau prokja yang ia lakukan. Misalkan kita sebagai maba melihat BEM itu gimana sih dari prokja yang ia laksanakan. Misalkan ada PKKMB fakultas, bagaimana kultur atau bagaimana kebiasaan di PKKMB fakultas, apakah sesuai dengan apa yang kita inginkan, apakah sesuai dengan skill yang apa kita inginkan, dan sebagainya. Mungkin contoh lagi di sekolah peradaban. Itu kan sekolah peradabannya adalah di bawah naungan BEM Fakultas Ilmu Pendidikan ya. Jadi kenapa aku lanjut ke BEM? Karena aku merasa sekolah peradaban itu berdampak baik untuk aku pribadi. Namun aku garis bawahi ya, mungkin bukan berarti teman-teman yang sekolah peradaban, lulusan sekolah peradaban tidak melanjutkan BEM itu tidak baik. Bukan. Namun dari sekolah peradaban sendiri ya, aku nyinggung sedikit tentang sekolah peradaban. Sekolah peradaban itu yang nantinya akan mencetak generasi-generasi mahasiswa yang bisa berkontribusi untuk yang lain gitu, tidak hanya sebatas ke BEM. Ada tuh kok teman-temanku yang menjadi presiden UKM, ada yang kok yang menjadi wakil DPM jurusan, ada yang menjadi hima dan sebagainya. Itu bebas mereka. Mungkin yang kita garis bawahi adalah apa kontribusi dia gitu. Dan mungkin itu ya yang kita bisa lihat, apa sih aktivitasnya, apakah
berpengaruh untuk kita. Jika berpengaruh, kita bisa sortir. Misalkan dari bawah ya, dari hima, apakah di himpunan mahasiswa itu berdampak untuk kita? Kalau misalkan belum, kita bisa naik ke atas, ataupun kita melihat di BEM fakultas, apakah itu udah cukup luas untuk kita. Kalaupun belum, kita langsung ke BEM KM. Itu tidak salah menurutku. Temenku juga ada yang sekarang di Kementerian Kesehatan Mental, itu juga dia sudah berkembang di sana. Jadi kita bisa sortir dulu, apakah organisasi itu baik. Kalau misalkan baik, itu pasti insya Allah akan bisa meningkatkan skill kita. Dan terakhir ialah organisasi, bagaimana organisasi itu bisa menjalankan prokja sebaik-baiknya. Bukan hanya menjalankan prokja turunan saja, kayak misalkan dia mengadakan PKM-MTD. Mungkin yang teman-teman tahu ya, PKM-MTD itu setelah PKM-TJ. Itu ada suatu kelas-kelas ataupun pemateri, namun di situ tidak adanya upgrade materi atau upgrade pembicara atau upgrade suatu seperti materi ataupun seperti konsep, itu tidak mengikuti zaman. Nah, dari situlah hanya menjalankan suatu prokja, hanya menghilangkan kewajiban. Nah, mungkin itu ada yang salah di dalam organisasi tersebut. Jadi singkatnya atau intinya, kalau misalkan ingin meningkatkan skill itu ada dari individu dan organisasi tersebut. Jadi dari individu harus mendukung dan dari organisasinya itu harus mendukung. Mungkin begitu sih Mas Nova. Oke, menurutku jawabannya bagus banget ya. Jadi dimulai dari individu dulu, terus juga organisasinya juga harus mendukung gitu ya. Iya, betul. Apa yang kita inginkan gitu. Karena emang bener banget sih, serius. Yang poin dari organisasi tadi gitu kan. Dimana organisasi ini kan ya sebagai wadah kita gitu ya untuk meningkatkan skill. Kalau misal organisasinya aja nggak mendukung, ya gimana kita mau meningkatkan skill kita? Nah, gitu iya kan? betul, Bener kan? betul banget. Iya. Dan ini juga aku rasain sih saat ini gitu. Aku kan juga ikut jadi ketua departemen ya, kepala departemen di Medinfo BEM FIP gitu. Ya di situ aku juga merasa sih kalau misal di sini itu aku bisa meningkatkan skillku gitu, terutama di bidang desain grafis. Yeah. Karena memang BEM FIP ini bisa mewadahi gitu, karena banyak banget kepanitiaan yang aku ikuti di situ dan aku diamani sebagai pubdoknya gitu. Nah disitulah aku bisa meningkatkan skill-skillku. Jadi memang benar apa yang kamu sebutin tadi, dimulai dari individu dan organisasinya juga harus mendukung gitu. Betul. Nah tadi kan kamu udah jelasin ya, ada relasi di dalam manfaat sebagai mahasiswa yang berorganisasi gitu. Nah menurut kamu apakah relasi ini sangat penting gitu sebagai mahasiswa gitu, terutama yang berorganisasi gitu? Oke, untuk pertanyaan penting nggak sih relasi itu di dunia organisasi kampus ya? Mungkin penting nggak penting itu menurutku pribadi itu balik lagi ke individu ya. Balik lagi ke tujuan mereka itu di kampus ngapain? Apakah hanya semata-mata belajar ataupun meningkatkan relasi gitu. Kalau misalkan aku pribadi kan tadi sudah disinggung di awal lah, ingin meningkatkan relasi juga, ingin menambahkan skill juga. Jadi menurutku itu relasi itu penting karena mau nggak mau atau percaya atau nggak percaya ya, orang dalam itu nyata. Kayak misalkan contoh ya, kita di dunia kerja, misalkan di dunia kerja itu bosnya itu kita ada teman sebagai cutting kita di organisasi di UNES misalkan, katakan ya cutting di UNES, sama-sama di organisasi A, kita sebagai adik kelas. Nah di situ kita saling komunikasi dengan cutting tersebut. Singkat cerita, setelah beberapa tahun, 5 tahun setelahnya, ternyata cutting tersebut membuat perusahaan tentang psikologi lah katakan, atau biro psikologi. Nah dari situ kita ingin melamar di suatu kerjaan atau suatu biro nih. Misalnya kita sudah susah sekali nyari pekerjaan ataupun perusahaan. Namun suatu ketika kita menemukan suatu perusahaan, ternyata bosnya itu cutting yang kita kenal. Otomatis, kata cuttingnya ya, ternyata ini ada tingkat kita pas lagi kuliah nih, pas di UNES, dia juga pengalaman organisasinya banyak, pengalaman IPK-nya juga bagus, riwayat kepanitiaan juga banyak. Coba aja lulusin aja gitu, kali aja dia butuh pekerjaan. Nah dari situ ternyata tuh orang dalam itu nyata.
kayak bukan berarti orang dalam itu sepenuhnya salah. Namun dari situlah kita bisa membangun relasi dengan sebaik-baiknya, bisa membangun pertemanan yang baik ke sebaya ataupun ke kakak tingkat. Itu mungkin disinggung dalam perusahaan ya. Kalau misalkan orang dalam tersebut atau relasi tersebut disinggung dalam suatu organisasi ya katakan. Misalkan kita contoh saja ya, misalkan ada ini atau enggak aku pribadi deh, boleh. Kalau misalkan aku maju kampanye, maju ke ketua BEM ataupun ke Presma, ini contoh Presma Univ. Misalkan aku nggak punya relasiku hanya sebatas fakultas, relasiku hanya sebatas jurusan. Apakah orang-orang di luar jurusan akan memilihku, akan memvotingku? Apakah orang-orang di luar fakultas itu akan memilihku? Padahal kamu orang-orang ya kenal kamu tuh siapa? Kamu hanya terkenal atau kamu hanya lingkupnya hanya di jurusan ataupun lingkupnya hanya di fakultas. Apakah orang-orang akan memilih kamu? Ya tentu saja tidak. Jadi relasi itu mau nggak mau ya harus bisa untuk ditingkatkan. Kayak saat kampanye misalkan pemilihan ketua BEM, itu kan pasti ada namanya tim ses ya, tim khusus. Itu tim khusus siapa aja? Apakah hanya di fakultas ataupun apakah hanya jurusan? Tidak. Banyak teman-teman kita yang bisa mendesain ataupun banyak teman-teman kita yang bisa membantu kita dalam menyukseskan kampanye ini di luar jurusan atau di luar fakultas. Nah dari situ aku bilang sekali lagi orang dalam itu nyata. Mungkin begitu sih Mas. Oke, the power of orang dalam gitu ya. Ya betul, sekali. Emang ini merupakan merupakan fenomena yang nyata gitu, dan emang udah nggak bisa dipungkiri lagi adanya orang dalam ini sangat berpengaruh ya terhadap gimana kita di dunia kerja terutama gitu. Karena betul. Dari yang aku lihat juga ya, banyak gitu yang aku lihat mungkin di Instagram, di TikTok, itu orang yang kenal sama orang dalam itu lebih mudah masuknya daripada orang yang belum kenal gitu. Dan ini memang benar serius gitu. Bahkan aku juga pernah dengar omongan dari salah satu orang di training. Ini bilang kalau misal meskipun kita skillnya sama orang lain, tapi kalau kita punya kenalan sama orang di situ atau istilahnya orang dalam di situ, pasti kita yang bakal lebih dipercaya gitu. Kayak gitu sih. Iya. Jadi menurutku emang ini penting gitu ya untuk kita bangun relasi seluas-luasnya gitu. Aku setuju sama kamu. Nah, kita kan udah ngomongin ya banyak manfaat gitu dalam organisasi. Sekarang aku mau nanya nih, kira-kira ada nggak sih yang jadi kendala atau hambatan kamu sebagai mahasiswa yang aktif berorganisasi gitu? Dan mungkin bisa juga sih dijelasin gitu caranya gimana sih untuk mengatasinya gitu. Oke, untuk kendala ya, pastinya kalau dari kendala organisasi tidak dapat dipungkiri ya pastinya banyak banget. Apalagi teman-teman yang SMA-nya pure belum pernah organisasi, di ujuk-ujuk di kampus disuruh organisasi A, B, C, D sampai E bahkan. Itu pasti banyak sekali kesulitan atau pakai kendala atau problematika dari situ. Mungkin dari sini aku ambil beberapa poin ya. Yang pastinya kesulitan untuk bisa memanajemen waktu. Pasti kalau dari aku pribadi juga dalam organisasi ataupun kuliah kadang suka emang ombang-ambing gitu, kayak suka berantakan ataupun prokja-prokjanya tidak lancar ataupun kuliahnya tidak sebaik-baiknya. Nah dari situ mungkin emang udah kendala yang pasti dirasakan oleh organisasi ya, organisatoris lah pastinya. Nah dari situ mungkin solusinya atau cara mengatasinya bisa membuat list per hari atau to-do list gitu. Mungkin aku juga kadang-kadang atau seringkali membuat kayak catatan gitu, apa yang akan aku lakukan di hari ini. Misalkan aku ada jadwal kuliah nih jam 9 sampai jam 11. Ya dari situ aku fokus dengan apa kuliahnya itu, tidak mencampur dengan organisasi. Kayak misalkan di kelas aku mengerjakan atau di pelajaran aku mengerjakan organisasi prokja A, B, C, nggak gitu. Jadi harus fokus dan membuat
to-do list apa aja yang harus aku lakukan di hari itu, supaya nanti di jam 12 nih misalkan sampai sore itu aku kosong, aku bisa melakukan organisasi, misalkan melakukan rapat, bisa melakukan ngobrol bersama teman-teman organisasi dan sebagainya. Nah, poin kedua yaitu berkomitmen. Poin kedua yaitu kayak susahnya komitmen dengan prokja atau janji. Misalkan di suatu organisasi pasti adanya ketua ya. Nah, dari situ ketuanya janji manis A, B, C, D. Atau aku pribadi deh, menjadi ketua atau kepala departemen pasti adanya janji A, B, C. Nah, dari situ pasti banyak kesulitan atau banyak kendala yang dalam aku lakukan ya. Kayak misalkan nggak aku jalan, setelah ternyata pas yang dipikir-pikir ternyata ada ini ya, semua prokja yang aku jalanin tuh belum aku laksanain semua dengan selancar-lancarnya atau sebaik-baiknya. Nah, dari situ mungkin cara mengatasinya atau cara bisa tips-tips yang bisa saya beri atau aku beri, kayak membuat evaluasi. Misalkan dalam satu periode itu 12 bulan ya, periode organisasi. Misalkan dalam 100 hari itu mengadakan evaluasi, apa sih yang udah aku lakukan atau aku sebagai kepala departemen apa yang aku lakukan dalam 100 hari ini. Kayak misalkan di BEM FIP ini, kita kemarin aku lihat di feeds-nya, mungkin dari teman-teman di info yang post ya, itu kita ngebuat 100 hari apa aja yang udah departemen-departemen lakukan. Kayak misalkan di PSDM kita udah melakukan upgrading, kita udah melakukan forum PSDM, ataupun kita udah melakukan PKMTD. Kita list apa aja ini, apakah udah 40% dari apa yang kita inginkan, apakah udah 90% apa yang kita inginkan, apakah udah 100% yang kita inginkan. Nah, dari situ kita bisa mengevaluasi di departemen masing-masing ataupun bahkan di individunya. Nah, mungkin yang terakhir ya, yang ini udah kayak turun-temurun, kendala yang kita sebagai orang organisasi, yaitu kalau ngumpul tuh ngaret. Kalau ngumpul atau rapat itu ngaretnya berjam-jam atau bahkan sampai ganti hari kalau misalkan nggak jadi. Kayak misalkan janji kita jam 3 tank ngumpul 3 sore di PKM, itu ngaretnya 3.15, 3.30, 3.40, bahkan jam 4 itu baru ngumpul. Nah, dari situlah kultur atau kebiasaan itu harus diubah. Bagaimanapun caranya, organisasi itu tersebut bisa di HIMA, di BEM ataupun di mana, itu harus bisa mencari solusi. Mungkin dari aku pertama ya, bisa mengadakan atau bisa ketuanya itu mencontohkan kepada stafnya atau bersikap tegas. Pertama mencontohkan dulu sih, kayak dia datang jam 3 kurang, udah datang di tempat, otomatis orang-orang, oh iya ketuanya udah datang nih, ayo buruan udah datang gitu. Atau setelahnya itu kita mengadakan evaluasi. Ketuanya harus bersikap tegas, kayak misalkan menunjuk siapa nih yang telat tadi. Meskipun telat 5 menit sekalipun dia juga harus ditegaskan, kita jam 3 tank harus ngumpul. Atau kalau misalkan dari situ nih, kebiasaan tersebut susah banget dihilangkan, mungkin adanya denda. Kayak misalkan kalau misalkan denda ini aku belum pernah rasain di kampus ya, kayak misalkan denda telat. Namun teman-temanku ya di HIMA, jurusan apapun itu, ya aku dengar pernah ada namanya denda oleh korlapnya atau oleh ketua HIMA-nya. Jadi kayak diingatkan gitu, misalkan udah telat 10 menit, ya udah sekali telat rapat bayar 5.000. Nah, dari situ mungkin oh ya 5.000 terus kayaknya bakal kekuras nih, dompetku makin kering aja nih gitu kan. Jadi ya udahlah, kita fokusin aja ngumpul tepat waktu jam 3 tank harus di lokasi. Gitu sih mungkin kendala-kendala apa aja, kayak keluh kesah apa aja sih sebagai orang organisasi. Gitu sih Mas. Oke, jadi yang aku denger nih ya, berarti ada 3 kendala utama gitu ya. Yang pertama kurangnya manajemen waktu, kemudian ada susahnya untuk berkomitmen, dan yang paling sering banget ya emang ngaret gitu. Kalau misal fenomena ngaret ini emang apa ya, udah bukan hal yang hal yang langka lagi. Emang kayaknya setiap organisasi pasti ada lah ngaret-ngaretnya gitu. Entah itu 15 menit, 10 menit, bahkan ada yang sampai setengah jam pun ada, pernah aku alamin gitu. Betul. Dan emang berdasarkan pengalaman aku, pemberian punishment itu adalah salah satu solusi yang
paling efektif untuk mengatasi karet ini gitu, menurutku ya. Jadi aku setuju sih sama tadi ya, yang adanya pemberian denda gitu. Ini aku setuju banget nih. Ya, jadi ngomongin organisasi ya Riz, kadang tuh banyak mahasiswa yang istilahnya memandang buruk lah anak-anak organisasi. Contohnya, anak organisasi tuh kabur-kaburan ketika kerja kelompok, terus anak organisasi tuh beban banget ketika tugas kelompok gitu. Nah di sini aku mau nanya nih, pandangan kamu terkait hal ini tuh kayak gimana sih? Apakah ini tuh benar adanya atau hanya mitos belaka gitu menurut kamu? Oke, mungkin itu lebih ke stigma ya, stigma sosial terhadap anak-anak organisasi. Betul. Gitu. Kayak mungkin orangnya saking aktif organisasi nih, di kerja kelompok atau di tugas kelompok di kuliah ini malah kabur-kaburan gitu kan. Sebenarnya stigma itu kan pasti tertuju oleh suatu kelompok. Maksudnya kalau stigma itu pasti tidak tertuju oleh suatu kelompok. Jadi adanya itu stigma itu karena adanya pandangan sosial itu terhadap suatu individu atau oknum itu kepada kelompok. Jadi oknum-oknum ini nih yang membuat stigma-stigma buruk terhadap kelompok tersebut. Jadi tidak semua individu itu berpengaruh atau tidak semua individu itu melakukan hal yang sama terhadap kesalahan ini. Jadi mungkin ini harus dilihat juga ya terhadap individu-individunya itu. Kayak misalkan dibilang kabur-kaburan, pasti ada yang kabur-kaburan. Kayak misalkan kerja kelompok gak pernah datang, saking aktifnya organisasi. Mungkin bagaimana ya cara dibilang benar adanya, pasti ada. Mungkin gimana cara menghadapi atau bisa menjalani orang-orang yang seperti itu. Mungkin dari teman-teman kelompoknya pasti bisa tanyakan dulu ya bagaimana kesibukan dia, bagaimana aktivitas dia, apakah benar-benar tidak ada waktu untuk menyempatkan mengikuti ini gitu kan. Ditanyakan dulu oleh teman-temannya, apakah kamu benar-benar seaktif itu. Kalau misalkan benar iya, coba dari individunya sendiri, misalkan POV dari individu sendiri ya. Misalkan aku ikut suatu kerja kelompok tapi aku saking sibuknya nih nggak bisa ikut rapat terus nih, nggak bisa ikut kalau misalkan udah terkom gitu, aku nggak pernah datang gitu kan. Nah mungkin bisa izin dulu ya ke teman-teman kelompoknya, maaf ya aku di jam ini aku ada jadwal lain, bisa nggak ya diubah dulu jadwalnya. Pertama diubah dulu jadwalnya. Kalau misalkan emang nggak bisa diubah jadwalnya, coba bisa mengusulkan, oh iya sorry ya kalau misalkan aku nggak bisa ikut itu, ada nggak ya tugas yang bisa aku lakuin dulu. Jadi tidak hanya kabur dari kewajiban gitu. Kan kewajiban kita di sini kuliah ya, bukan organisasi. Tujuan utama kita kuliah, kamu disambi dengan organisasi. Jadi tetap mengutamakan tugas-tugas kuliah. Kasihan aja sih nilai teman-teman kita tuh jelek, tapi nilai teman kita tuh bagus, tapi kita juga bagus, tapi ya hasil kerja keras mereka, bukan hasil kerja keras kita. Jadi gitu, harus membagi kayak misalkan tadi, apakah ada tugas untuk sendiri atau ada bagian aku sendiri. Nah itu kita lakukan dulu, kita kerjain tanpa harus disuruh-suruh. Mungkin dari aku gitu sih mas. Oke, berarti itu benar adanya gitu ya. Ada anak organisasi yang mungkin kabur-kaburan gitu. Benar-benar adanya. Tapi nggak semuanya kayak gitu kan ya? Wah, itu sebenarnya kan stigma ya. Stigma itu Iya. pandangan orang-orang terhadap suatu individu atau suatu oknum yang membuat kelompok itu buruk gitu. Jadi nggak semua sih mas. Iya, kalau menurutku sendiri sih emang nggak semuanya gitu. Dan mungkin itu dapat terjadi karena kurangnya kemampuan mahasiswa itu untuk mengelola waktunya. Betul. Nah, aku mau tanya nih, gimana sih cara untuk menyeimbangkan gitu kehidupan organisasi dan kuliah menurut kamu? Oke, untuk menyeimbangkan ya. Kalau dari aku pribadi, aku juga ini untuk evaluasi ke aku sendiri juga ya. Ini bukan semata-mata aku ngasih tips, tapi aku bisa ngejain sebaik-baiknya, enggak. Tapi aku ngasih tips ini juga untuk pribadiku sendiri, dan kalau misalkan alhamdulillah bisa buat teman-teman ya. Yang pastinya kita di sini kuliah ya. Tadi juga disinggung disambi dengan organisasi, bukan kita organisasi disambi dengan kuliah. Dan jangan sampai kita telat lulus juga gitu loh. Ya naudzubillah aja kalau misalkan aku ngomong gitu tapi ternyata telat kan, semoga enggak ya. Jadi semoga sama-sama kita berdoa semoga itu juga lulus cepat gitu kan gitu. Jadi harus lihat apa prioritasmu di sini.
Kayak misalkan kamu prioritasnya emang setengah-setengah, kita maksudnya 50% untuk kuliah, 50% untuk organisasi. Jadi oke, gak masalah kalau misalkan kita organisasi jalan, kita kuliah jalan. Misalkan kita baginya kuliah 70%, organisasi 30%. Mungkin kita organisasi hanya mengikuti satu organisasi, dan itu kita maksimalkan. Tidak sesibuk orang yang mengikuti 5 organisasi, tidak sesibuk orang yang mengikuti 4 organisasi. Nah dari situ tergantung apa, lihat dulu prioritasmu. Nah, tapi mungkin ada beberapa tips ya yang mungkin dari aku ya. Yang pertama, tadi aku udah singgung di awal ya, membuat to-do list atau apa yang akan aku lakukan di hari ini atau di hari esok. Kayak di hari ini aku full belajar karena organisasi kemarin udah aku jalanin. Misalkan aku hari ini 3 jam kuliah, selanjutnya kosong nih, gak ada kerekam juga, aku jalani untuk organisasi, rapat-rapat ataupun lain sebagainya. Mungkin tips yang kedua yaitu tetap fokus pada pelajarannya, tidak terdistrak oleh organisasi kecuali urgent. Misalkan nih kita pas lagi kuliah, ya fokus aja gitu pada pelajaran. Fokus aja gitu pada pelajaran, kayak jangan disambi dengan nyusun panitiaan atau disambi dengan menjalankan prokja ataupun lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ingat kerjakan di awal. Misalkan kamu ada tugas kuliah, sebelum kamu organisasi, tanamkan, kerjakan dulu baru kamu organisasi. Ya sebenarnya itu juga evaluasi buat aku sendiri ya. Seringkali aku juga kadang terlena dengan organisasi. Mungkin dari situ kita bisa sama-sama belajar ya, sama-sama mengingatkan, sama-sama menegur apapun teman-teman yang dirombol ataupun teman-teman yang kita sefrekuensi dalam organisasi. Itu bisa mengingatkan, kamu udah kerjain tugas belum? Kita kerjain di awal aja yuk. Misalkan ada UAS nih, UASnya fleksibel daripada organisasi. Maksudnya jam UAS tuh fleksibel dan online. Ya kita kerjakan dulu di awal, lalu baru mengikuti organisasi selanjutnya. Mungkin dari aku begitu sih mas tips-tipsnya. Oke, dari beberapa yang udah kamu jelasin tadi ya, pada intinya yang aku dapat itu adalah gimana cara kita pinter-pinter untuk mengatur waktu, begitu ya berarti ya? Betul. Untuk menyeimbangkan kehidupan organisasi dan kuliah ini. Nah mungkin ini pertanyaan terakhir, Riz. Mungkin bisa dong kasih saran dan tips gitu buat mahasiswa yang masih takut nih untuk bergabung organisasi gitu. Oke, mungkin saran atau tips ya. Dan itu terutama untuk umumnya untuk mahasiswa semuanya. Dan pastinya kita menjelang merekrut atau datangnya mahasiswa baru, pasti ada juga nih keresahan untuk maba-maba ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman maba dengar atau ada itu dengar, cuman semoga bisa menjadi saran dan tips untuk jangan takut berorganisasi. Oke, yang pertama yaitu temukan alasanmu masuk organisasi. Jangan semata-mata kamu FOMO dari teman-temanmu. Kayak misalkan teman-temanku di Rombel nih, atau satu circleku masuk organisasi semua nih, masuk Hima semua nih. Jadi dari itu kamu yaudahlah ikutin aja. Kalau misalkan aku nggak masuk, ntar aku diapain lagi sama circleku gitu kan. Jangan, pokoknya temukan dulu alasanmu apa gitu organisasi. Misalkan emang benar-benar mau ningkatin skill, mau keluar dari zona nyaman, mau ambil peran, mau benar-benar menambah value. Nah dari situ mungkin bisa bukan semata-mata FOMO gitu, FOMO dengan keadaan. Oke, yang kedua yaitu lakukan dulu riset organisasi. Kayak misalkan ikuti rangkaian pertemuan tentang stand UKM misalkan, atau stand LKUKM. Jadi dari situ ada namanya kayak branding dari suatu organisasi. Misalkan ada namanya stand UKM jurusan ya. Misalkan itu kalau di jurusanku sendiri psikologi ada namanya stand UKM jurusan. Itu kita maba-maba mau ngelilingi semua UKM yang ada di jurusan psikologi. Itu kita melihat, oh ternyata ada ortopsi ngapain aja sih? Oh ada hipnosa ngapain aja sih? Oh ada Pegasus, ada Pegasis, ada Unicorn dan lain sebagainya. Dan dari situ kita, oh ternyata aku basicnya di sini nih. Oh ternyata aku cocok di sini. Aku coba dulu dah. Aku tanya-tanya dulu ini apa ya? Tanya-tanya cutting, lihat Instagramnya dan lain sebagainya. Lakukan riset organisasi. Nah lalu selanjutnya yaitu cari teman yang support. Kayak misalkan kamu ada teman yang kamu kenal semenjak maba ataupun semenjak dari ya udah ketemu lama lah. Cari teman yang benar-benar support tentang organisasi. Kayak misalkan
kamu mau masuk organisasi A nggak ada dukung nih. Nah itu kan membuat minder ya, membuat nggak pede dengan keadaan. Nah kamu harus nyari nih teman-teman, ataupun nggak usah temen nggak apa, cutting, kayak emang beliau tuh sudah punya pengalaman banyak dalam organisasi. Seluk-beluknya diceritain semua, kayak buruknya apa, baiknya apa, dan ternyata poinnya itu banyak baiknya. Nah dari situ ada yang menyupport kamu, ada yang mau menggandeng kamu lah bahasanya. Dan yang pastinya harus menanyakan ridho orang tua ya. Itu pasti terpenting sih. Kayak menanyakan, aku cocok nggak jadi organisasi gitu. Masuk organisasi A boleh nggak ya, masuk B boleh nggak ya, dan lain sebagainya. Dan mungkin yang terakhir, ada satu kata-kata yang menurutku membuat motivasiku ya. Ingatlah, keberanian datang dari pengalaman. Jadi jangan takut untuk berbuat kesalahan atau berbuat keburukan, karena nantinya ada yang mengevaluasi kamu, ada yang membuat itu kamu bertumbuh gitu. Jangan takut untuk membuat salah, jangan takut untuk membentuk pengalaman, dan dari situlah keberanian akan datang. Mungkin dari aku begitu sih Mas. Oke, jadi ada 5 tips ya yang udah kamu jelasin tadi. Yang pertama itu temukan alasan masuk organisasi dan jangan FOMO gitu istilahnya. Kemudian yang kedua itu temukan organisasi yang cocok nih sama kamu tuh apa gitu. Terus yang ketiga itu temukan teman yang support. Terus yang keempat, meminta rindu dari orang tua. Terus yang terakhir adalah jangan takut ketika salah gitu. Betul. Ini menurutku saran dan tips yang sangat bagus gitu ya. Terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin masih takut nih untuk bergabung ke organisasi. Nah, Vipers yang mendengarkan, mungkin ini bisa nih jadi saran atau tips yang bisa Vipers ini ikuti gitu ya, yang udah dari Kak Faris jelasin tadi. Nah, mungkin itu cukup sekian ya pertanyaan yang aku tanyain ke Faris ya. Terima kasih Faris sudah mau ngobrol-ngobrol sama aku ya terkait dengan kehidupan organisasi mahasiswa di kampus. Siap. Terima kasih juga Mas Noval. Iya, jadi kita udah hampir sejam ya ngobrolin terkait dengan kehidupan mahasiswa di kampus gitu, terutama di organisasinya gitu. Nah, mungkin cukup sekian ya Vipers, podcast kita yang membahas terkait dengan kehidupan mahasiswa berorganisasi. Nah, tentu aja kita nggak akan cukup sampai di sini aja membahasnya. Untuk episode-episode selanjutnya kita bakal ngebahas terkait topik-topik yang lebih menarik lagi daripada mahasiswa ya, terutama kehidupan mahasiswa di kampus gitu. Nggak hanya organisasi aja nih, tentu aja. Saksikan terus ya, ditunggu aja podcast-podcast selanjutnya, episode selanjutnya yang mungkin bakal jauh lebih menarik daripada ini gitu. Dan tentu aja teman-teman, kalau misal kalian suka dengan podcast yang telah kami bawakan ini, jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lainnya, agar kita semua mendapatkan manfaat yang berguna gitu ya, terutama kita sebagai mahasiswa gitu. Mungkin cukup sekian aku Nova di podcast Vip Talk, bincang asing dan menarik ini. Cukup sekian, aku pamit undur diri.